mungkin bisa ceritain hari ini kayaknya lagi merayakan Natal di sebuah restoran, bisa jelasin sedikit nggak seperti apa sih momen perayaan Natal kali ini? Ya, Natal tahun ini memang beda karena ada peliputan di rumah ibadah ya. Biasanya tahun kemarin memang ada liputan, tapi kita cuma sebatas makan sama mampir ke rumah kerabat dekat sudah. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, upaya gue untuk kayaknya gue udah harus kasih tahu ke publik ya bahwa gue emang udah berpindah keyakinan kembali atau nggak kembali lagi ke keyakinan yang awal ya. Jadi biar masyarakat sama klien-klien TV yang selama ini meng-calling untuk nawarin gue peran ustadz gitu ya. Ya maksudnya biar tahu bahwa gue sebenarnya udah nggak bisa juga untuk meranin tokoh seperti itu. Yang spesial apa nih Yang untuk spesial, tahun ini? Ya semuanya kumpul lagi. Aku, mama, adik-adik, plus adik-adik sama pacarnya ngumpul. Udah teman-teman yang waktu itu gua lagi kena masalah, mereka semua hadir hari ini. Jadi semuanya komplit. Berarti pertama kali nih ya setelah kembali lagi. Sebetulnya tahun kemarin tuh kita ada apa sih mas pertanyaannya? Pertama kali ngerayain Natal lagi setelah Oh balik. enggak, tahun sebelumnya mah ada. Cuma kita memang kan gue ngebohongin kalian, nggak ada acara tanggal 25 gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah mah ada perempuan ya, ada cewek lah pokoknya. Cewek baru kenal gitu, tiba-tiba dia, aku boleh nggak ikut acara Natal bareng keluarga? Gue kan kaget ya. Ya Hani, soalnya dia kerja juga di dunia hiburan. Jadinya supaya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan, akhirnya ya medianya mesti gue kalahin. Jadi medianya nggak ada, gue nggak kontak, gue bohongin kalian, nggak ada acara apa-apa. Dia datang tetap, tapi besoknya udah ngilang. Bener kan dugaan gue? Bener kan dugaan gue? Jadi ya mungkin yang dia tuju itu adalah pemberitaannya. Sebenarnya tiap tahun mah ada acara kayak gitu. Tapi Kang Kris mungkin tadi kan katanya ada sama pacar gitu. Kalau sendiri mungkin pernah merasa kesendirian nggak? Siapa? Kalau iri ngeliat adik-adiknya pada sama pacarnya Malah gitu. kan mereka perempuan, ya perempuan harus segera dapat jodohnya. Karena ya itu kan udah apa ya, ibarat kata kejar waktu gitu kalau perempuan kan. Nah kita kan cowok, santai aja. Tapi ada target sendiri. Sebelumnya kan pernah menggunakan pacar. Sekarang apakah masih atau sekarang sendiri lagi? Nah, dia lagi sibuk sama keluarganya juga, ya kan. Dia harus ibadah juga, dia kan bisa dibilang di gereja itu aktif ya. Seperti pengurus, tapi gue nggak tahu dia bagian apa gitu. Tapi kalau untuk masalah kerohanian, dia itu lebih taat dan lebih gimana gitu kalau soal Nasrani. Kalau aku kan cuma sekedar meyakini, dia itu ya udah kalau ada masalah berserah, berdoa. Kalau ada acara kayak Natal ya kita ibadah gitu aja. Jadi dia sibuk, aku pun juga sibuk. Tapi hubungannya masih bersama pacar? Baik-baik aja kok. Apa mau pacaran, temenan atau gimana maksudnya? Statusnya tuh gimana? Yang mana sih kemarin kan? Iya. Nah kemarin kan beritanya pacaran. Ya, Ya berarti udah. Dari udah berapa lama berarti Kak? Tahu gue nggak ngitungin teman-teman. Masih tapi? Hah? Ya bahas sih kaliannya. Ya masih. Ya yang jelas hubungan gue baik sih sama dia. Gitu. Kalau untuk masih atau nggak masih bisa dibilang, gue sama dia juga jalan yang kedua kalinya. Kok ini jalan yang kedua kalinya ya? Yang pertama itu juga kan pacaran, tapi kita harus pisah masing-masing, terus kembali lagi. Ya, jadi hubungan tetap baik aja sampai sekarang. Berarti balikan gitu Kak? Ya bisa dibilang begitulah kok, istilahnya begitu. Cinta lama belum kelar. Mungkin di momen Natal kemana kah dia gitu? Ya itu dia lagi sibuk sama ibadahnya dia juga. Dia kan punya gereja juga kan di daerah Kemayoran ya. Jadi dia lagi ibadah sama keluarganya, aku pun juga sama. Jadi ada bisa ketemu. Tapi kedekatan pacar sama keluarga sendiri seperti apa Kak? Gua tuh ngobrol juga sama mama. Kadang suka main gitu, nemenin mama juga. Kayak tadi juga WA ya, mau kirim hampers dan segala macam. Mama sendiri gimana nih melihat Kak Kris dengan pasangannya sekarang kan bisa dibilang balikan, nah ini gimana melihat hubungannya? Ya mungkin kayak cinta bersemi kembali kayak sekolahan ya, tapi sebenarnya sih ya biasa-biasa aja sih. Nggak yang istimewa. Supportnya tetap baik dari mam ya kalau memang bagus baik pokoknya supportnya baik aja. Tapi ada desakan nggak sih dari mama sendiri cepet-cepet gitu? Ya ada. Berarti santai ya Mbak? Ya santai. Karena kan buat si Kris ini zamannya sekarang Kris ya, kayaknya nggak ada waktu buat pacaran ya, nyari istri gitu. Tapi dari mama sendiri ada kriteria nggak untuk calon istrinya Kak Kris? Nah calon istri
istri, satu baik. Dua apa ya? Baik, dua wanita karir. Itu paling gak setuju kalau gue pacaran sama artis. Kenapa? Gak tahu. Kenapa tuh? Ada trauma atau? Biar kalau ada pemberitaan dia aja. Oh. Jadi kalau ada masalah itu nggak besar, nggak saut-sautan antara laki-laki dan perempuan. Dan misalnya kalau yang perempuan tuh kalau dari kalangan dunia bukan kalangan dunia hiburan, dia lebih mau menutup gitu loh. Menutup kejelekan atau menutup kebaikan gitulah. Tapi kalau sesama entertain biasa satu di media ngomong ini, satu di media ngomong ini, itu aja sih yang mungkin bukan nggak suka artis, orang anaknya juga artis ya. Kalau bisa punya pasangan ya wanita karir atau wanita kantor lagi. Tapi selektif nggak sih Kak Kris kalau menurut saya nih sekarang maksudnya kan belajar dari pengalaman yang udah gitu ya, lebih picky juga nggak kayak gitu? Sebetulnya sih selektif, tapi selektifnya gue itu tetap remedial gitu. Kalau kata adik gue, ngulang lagi lu Kak, katanya. Aduh. Padahal tuh udah selektif loh. Tapi ketika udah selektif dipilih malah remedial kan. Betapa bodohnya gue kadang-kadang. Standar selektifnya nih kayak gimana sih Bu? Gimana ya? Selektif itu kayak gini, misalnya contoh bos cari tahu dulu dia cari duitnya bener apa enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia tinggal di Jakarta ini sendiri atau sama orang tua. Terus yang ketiga ya soal keyakinan, kalau dia udah beda keyakinan sama gue, biasanya gue nggak mungkin mau maju. Udah cukup 3 itu aja sih untuk di awal. Tadi pekerjaan setelah kembali ke Nasrani katanya nggak bisa terima kayak jadi bisa Ya biasanya stasiun TV sama PH itu nggak akan mau. Yang udah-udah gitu pengalaman aku ya. Waktu dulu awal karir kan aku taunya kan di berita portal online ini Trisata tuh Nasrani kan. Itu nggak bisa. Misalnya ada PH mana gitu, ada bulan Ramadan biasa suka ada sinetron kan. Ditanya, Kris keyakinannya apa? Dulu manajer saya bilang, oh Kristen, waduh nggak bisa Kristen. Nah ketika udah beritanya aku berpindah keyakinan mualaf ya, karena merit itu, akhirnya banyak tuh job-job yang bertema dengan Islam. Salah satunya program TV yang siapa tuh, Ustadz siapa sih namanya? Mas Maulana. Yang Ustadz yang itu apa sih? Ustadz Maulana. Oh, yang Ustadz Maulana itu ya. Nah program itu aja, kalau misalnya bintang tamunya bukan Islam, dia pun juga nggak mau kan, salah satu contohnya itu. Tapi dengan kayak gini kan, ada keributan di gereja, udah pasti PH-PH atau enggak stasiun TV ya udah nggak mungkin masuk lagi yang berkaitan sama Islam. Ya, karena kan image-nya udah Islam, aneh aja gitu misalnya. Nah kamu menjaga eksistensinya sendiri seperti apa? Jaganya gampang sih, tinggal aktif di YouTube aja sih zaman sekarang ya, udah nggak perlu casing kayak dulu. Jadi ya udah bikin panggung sendiri aja ya, sudah syukur-syukur panggungnya laku jadi kan TV ikut. Kebetulan masih podcast doang ya, podcastnya itu masih yang Homi sama Warung Kopi. Bedanya kalau yang Warung Kopi itu dibawakan oleh si Komika ya. Memang aku ajak dia kerja sama Komika, karena kalau aku yang bawain kan aneh. Jadi biar lebih bagus aja. Kalau aku yang bagian kayak Homi di ruang tamu gitu loh, kayak fokus ruang tamu deh. Selebihnya belum ada lagi ide-ide yang lain. Kris, artinya kamu udah siap ya dihujat sama warganet istilahnya yang Ya udahlah, udah. Ya ini pasti kan konsekuensinya gitu, pasti dicengin mempermainkan agama kan gitu ya, dicengin kayak agama buat mainan atau gimana gitu. Tapi itu yang selama ini aku sembunyikan sih dari Oktober 2019. Jadi pas aku belum pulang tuh aku sebenarnya udah pindah dari hatiku gitu kan. Pas 2020 itu aku masih ngumpet-ngumpetin kalau ibadah. Lalu yang tahun ini 2021 memang harus di hari raya Natal ya, aku harus kasih tahu ke masyarakat. Tapi ada pergolakan batin nggak sih saat nahan terus kayak nggak bisa deh gue harus ngasih tahu deh gitu, tapi harus nahan gitu, gimana mungkin? Nah ada ya pasti banyak pertimbangan, kayak misalnya kayak dulu ya gue mikir ini kalau gue blow up, gue balik ke Nasrani, karir gue gimana ya gitu mikirnya. Ada kemunduran gak ya gitu doang sih. Tapi lama-lama ketika sudah diyakini bahwa itu akan baik-baik aja ya udah nggak apa-apa, udah waktunya aku harus blow up. Kris, Tante minta dikat dulu, ada yang mau ngasih surprise ulang tahun 5 menit aja.
Udah, Mbak.